Pengadilan Negeri Takengon, Aceh Tengah menyatakan gugatan anak terhadap ibu kandungnya atas harta warisan tidak dapat diterima. Putusan majelis hakim ini pun disambut syukur oleh para tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Kelas 2B Negeri Takengon, Aceh Tengah memutuskan gugatan Asmaul Husna terhadap ibu serta 4 saudara kandungnya tidak dapat diterima. Gugatan ini terkait tanah seluas 894 meter persegi dan rumah mewah yang berada di Bebesen Aceh Tengah, Aceh. Keputusan tidak dapat menerima gugatan ini setelah majelis hakim memeriksa formalitas gugatan, sementara pokok perkara belum diperiksa. Untuk persidangan sendiri digelar secara online atau e-litigasi. Sesuai hukum acara, pihak Pengadilan Negeri Takengon memberikan waktu 14 hari untuk penggugat dan tergugat dalam perkara ini, baik diterima atau lakukan banding kembali terhadap putusan ini. Itu NO dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Berarti majelis hakim belum memeriksa pokok perkara. Masih terkait formalitas gugatan. Tidak diterimanya gugatan penggugat oleh PN Takengon ini pun disambut gembira oleh para tergugat. Salah satunya adalah Irwansyah yang merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Kami bersyukur semua dan juga bersyukur semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami juga mengucapkan terima kasih. Drama gugatan anak ke ibu kandung ini mencuat pada pertengahan November lalu. Seorang ibu berusia 71 tahun bernama Kausar digugat oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Asmaul Husna, seorang ASN di Pemkab Aceh Tengah. Tak hanya menggugat tanah dan rumah, penggugat juga menuntut ganti rugi ratusan juta rupiah kepada sang ibu. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusriadi, iNews melaporkan. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak penggugat? Sudah bergabung bersama kami Asmaul Husna selaku penggugat. Selamat siang Mbak Asma. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Asma, bagaimana tanggapan Anda atas gugatan yang tidak diterima oleh pihak pengadilan? Ya, pertama sekali terima kasih kepada Ayu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang walaupun sebelumnya Ayu sudah meminta saya untuk mengklarifikasi, tetapi karena putusan belum keluar maka saya waktu itu saya tolak. Tapi sekarang setelah putusan diterima, maka saya terima untuk mengklarifikasi hal tersebut. Mengenai tanggapan saya terhadap putusan hakim, saya pikir ini bukan masalah menang dan kalah. Karena saya pikir saya sudah kalah dari awal. Oke. Dari awal ketika mereka, adik-adik saya, menggugat saya di pengadilan Mahkamah Syariah, saya sudah kalah di situ. Karena sebagai anak tertua, saya rasa saya sudah gagal. Oke, lantas Ibu Asma, lantas mengapa Anda menggugat ibu kandung Anda sendiri terkait dengan tanah dan rumah mewah jika dari awal Anda sudah merasa kalah? Pertama sekali begini, ketika ibu saya dan adik saya menggugat saya di Mahkamah Syariah 2 kali. Dan sudah ada keputusan waktu itu, keputusannya NO, tetapi adik-adik saya tetap bertahan dan tidak sedikit pun ada itikat baiknya untuk menemui saya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan hak saya dan kemudian untuk sedikit memberi pelajaran bahwa di negara ini ada lembaga peradilan, karena saya sendiri merasa mungkin saja saya salah. Mungkin saja itu bukan hak saya. Makanya saya gugat di pengadilan negeri. Jadi ketika saya terancam oleh keluarga saya, maka kepada siapa lagi saya akan berlindung kalau tidak kepada negara. Baik. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa saya tahu ibu saya. Saya tahu ibu saya. Dan ketika orang-orang menghujat saya, mungkin itulah perasaan saya ketika melihat video itu.
itulah perasaan saya ketika ibu saya dibuat di drama seperti itu. Oke. Saya tahu ibu saya tahu keluarga saya tahu adik-adik saya tahu jatuh bangunnya keluarga ini. Saya tahu bagaimana keluarga ini membungkus semuanya untuk tidak keluar menjadi konsumsi umum. Tapi kemudian ini semua menjadi absurd. Oke. Ibu Asma, berarti Anda sebelum melaporkan mengajukan gugatan, Anda merasa dari salah satu saudara Anda ini ingin mengusir Anda begitu atau mengambil hak Anda, begitu ya Ibu? Saya tegaskan, saya tidak pernah mengusir ibu saya. Maksudnya Anda yang berada pada situasi tidak mengenakan sehingga Anda akhirnya mengajukan gugatan, begitu Ibu Asma? Sebelum saya mengambil tindakan itu, saya sudah mengalami pelecehan, bisa dibilang saya sudah tidak aman secara fisik dan mental. Secara fisik dan mental saya sudah tidak aman, oleh karena itu saya keluar dari rumah. Tanpa orang tahu saya keluar dari rumah. Jadi Anda mendapatkan tekanan mental di dalam rumah Anda sendiri, begitu Ibu Asma? Iya, jelas. Makanya saya katakan ketika keluarga saya sudah tidak melindungi saya, ketika saya terancam dalam keluarga saya, kemana lagi saya berlindung kalau tidak kepada negara? Baik. Ibu Asma, untuk tanah dan rumah yang Anda gugat ini sebenarnya hak warisnya ini ibu Anda atau ayah? Mengenai hal itu kita sudah melalui kesepakatan bersama. Jadi sewaktu bapak saya masih hidup, bapak saya sudah mengamanahkan kepada kami harta-hartanya. Dan ibu saya juga tahu itu. Untuk itu ketika bapak saya sudah meninggal, bapak saya tidak sempat untuk menyampaikannya kepada notaris. Untuk itulah kepada kami sebagai para pewaris akhirnya melaksanakan amanah itu semua. Dan kita melaksanakannya bersama-sama atas kesepakatan bersama, kita buat sertifikat melalui notaris. Jadi saya sama sekali tidak ada berbuat sendiri-sendiri, tidak. Saya tidak pernah berbuat sendiri-sendiri. Jadi selain Anda mendapatkan tekanan di dalam keluarga, ada juga perebutan hak waris, begitu Ibu? Awalnya kita tidak ada perebutan itu. Kita waktu itu sangat menghargai apa yang telah diamanahkan oleh bapak saya. Sangat menghargai itu. Makanya apa yang telah diamanahkan bapak kami, kita lanjutkan ke notaris untuk dibuat sertifikatnya. Oke. Baik, sebelum Anda mengajukan gugatan, apakah sudah mengajak berbincang secara kekeluargaan dengan ibu dan juga saudara-saudara Anda? Kita awalnya sudah, karena memang waktu pelaksanaan pembuatan sertifikat kita juga musyawarah mufakat semua. Kemudian ketika ada gugatan ke Mahkamah Syariah, saya terus terang merasa terhianati. Dan itu pada waktu itu saya masih di rumah itu tinggal. Jadi apakah ada ruang untuk kita berdamai? Sebenarnya ada oleh kepala desa. Tetapi tidak tidak menghasilkan menemukan kesepakatan. Ya. Baik, Ibu Asma, saat ini banyak sekali pihak yang memandang negatif karena Anda menuntut rumah tanah dari ibu kandung Anda sendiri. Bagaimana hubungan Anda dengan ibu Anda sendiri saat ini dengan permasalahan ini? Saya sudah tidak bisa lagi menyentuh ibu saya. Sejak saya keluar dari rumah waktu bulan puasa, saya menyewa rumah sendiri. Ketika hari raya saya sendiri. Padahal sebelumnya di keluarga itu saya lah orang yang paling sibuk untuk mempersiapkan hari raya. Jadi saya tidak bisa menyentuh ibu saya. Baik. Kemudian saya juga tidak mau
merusak emosi ibu saya. Makanya saya untuk saat ini menjauh dulu. Saya tahu ibu saya. Saya tahu ketika Baik. orang lain mengatakan saya itu menzalimi ibu saya. Padahal apa yang saya capai sekarang ketika mencapai S3, itu mimpi ibu saya yang saya laksanakan. Baik. Baik, Ibu Asmah, semoga permasalahan ini bisa segera selesai dan hubungan Anda dengan Ibu bisa kembali baik seperti sedia kala. Terima kasih atas waktunya, sudah berbincang bersama kami di News Siang.